Hai semua, nama saya Mustafa dan di video kali ini mungkin perkenalan dulu kali ya. Jadi nama saya Mustafa, saya seorang programmer, programmer jadi-jadian. Mungkin kalau teman-teman pernah pernah nonton video salah satu tutorial di video saya, yaitu sorry bukan ini ya, maksudnya ke sini. Nah ini, kalau misalkan teman-teman mungkin pernah nonton tutorial di channel YouTube namanya Just Code. Nah itu tuh saya teman-teman, gitu. Tapi mungkin ini tuh di video apa namanya di channel yang berbeda ya. Karena di channel ini saya tuh pengen kita ngebahas, sebenarnya bukan ngebahas ya, lebih ke belajar tentang eh apa namanya competitive programming. Sebenarnya sih ya kita nggak akan serius ya, lebih hanya ke have fun aja. Dan untuk platformnya kita bakal gunain LeetCode. Ada juga selain LeetCode namanya HackerRank. HackerRank. Dan juga sering banget nih buat tes-tes interview, technical interview pekerjaan. Jadi kenapa kenapa di sini saya mau kita ngebahas tentang ini tadi, competitive programming ini, atau ya sebenarnya sih lebih ke ya itu tadi, buat saya ini buat belajar-belajar ya, mengingat kembali gitu-gitu. Dan buat teman ini juga bisa jadi referensi ya, karena kan biasanya tuh kalau orang lamar kerja ya, company itu sering banget ngasih technical interview. Ada yang dikasih project dan ada juga yang soal algoritma. Nah jadi di nantinya saya tuh bakal bikin series di mana kita ya itu tadi ngerjain soal-soal lead code aja, soal-soal lead code aja gitu ya. Dan nantinya soal-soalnya mungkin saya sih mungkin nanti bakal milih sih yang easy ya. Jadi kalau teman-teman ke lead code bagian menu ke problem, ini kan ada difficulty itu bisa pilih easy nih. Ini kan ada banyak nih yang bisa nih. Kalau yang hijau ini berarti udah saya kerjain, kalau yang kuning ini lagi percobaan. Ya pokoknya ada banyak lah. Nah, kenapa saya milih yang mudah? Karena saya mau penjelasannya tuh singkat padat jelas. Jadi teman-teman juga ikut belajar juga. Jadi dan videonya pun juga nggak jadi panjang gitu ya. Dan mungkin untuk di video pertama ini akan agak sedikit panjang, tapi nggak apa-apa kok. Nah, jadi itu alasan kenapa soalnya mudah. Soalnya milih yang isi aja kan ya, karena terkadang tuh beberapa orang bahkan ada yang soal isi pun juga ada yang nggak bisa gitu ya, karena saking sulitnya gitu. Ya nggak apa-apa, kita bakal belajar bareng-bareng. Mungkin paling-paling kita bakal nyentuh medium sih, paling ya. Karena yang hard itu penjelasannya bisa panjang banget. Codingan itu bisa lumayan banyak barisnya dan takutnya pusing juga jadinya ngejelimet gitu ya. Jadi paling kalau nggak isi medium. Jadi misalnya teman-teman bertanya, kenapa sih nggak di channel YouTube yang Discord ini? Kalau teman-teman perhatiin di bagian video, saya itu selalu ngebikin tutorialnya itu ngurut teman-teman. Misalkan IBAN nih, ada sini yang lua, ada yang data struktur algoritma, yang ngurut nih. Dan ini yang flame, pokoknya dia tuh ngurut. Karena kalau lead code ini kan dia kan ya bisa aja saya mau ngerjain, saya nggak mau ngerjain, jadi saya nggak mau aja gitu kayak urutannya jadi berantakan. Jadi itu alasannya teman-teman. Oke, nanti di video kali ini juga kita mungkin bakal ngebahas tentang ini juga kali ya, apa namanya apa namanya di Reddit. Kalau teman-teman ke Reddit ya, di Reddit di eh sorry Reddit ada subreddit namanya learn learn programming. Mana ya, oh di internet lagi nge-lag nih teman-teman, sorry ya. Nah ini dia, ini learn programming, kita bisa klik salah satunya. Nah ini dia nih, mungkin nanti kita juga bakal ngebaca lah sedikit-sedikit di learn programming, karena ini tuh bagus banget teman-teman. Isinya tuh benar-benar orang yang belajar tentang pemrograman, dan terkadang tuh motivasi banget ya, kayak contohnya ini ya kan, should I give up, nature of vice. Nah kan dia bahkan nyampe give up loh, nyampe nyerah mau belajar programming. Jadi nantinya kita mungkin bakal ngebaca cerita-cerita dari orang-orang di learn programming, karena bagus banget dan bisa sebagai motivasi kita untuk belajar pemrograman teman-teman, gitu. Oke, itu tadi ya mungkin
introduction ya untuk video pertama. Dan di video pertama ini kita bakal coba mengerjakan soal namanya +1 teman-teman di LeetCode. Nah, salah satu hal yang terpenting kalau kalian diberikan tugas lagi, diberikan soal algoritma ataupun entah itu kalian nanti suatu saat melamar pekerjaan ataupun mungkin soal-soal yang diberikan oleh guru dan sebagainya, selalu pahami dulu pertanyaannya teman-teman. Ini penting banget. Karena kalau misalnya enggak dan kita udah ngerjain lalu waktunya habis, ya otomatis kalau misalkan salah kan, ya otomatis kita entah itu bisa dapat nilai jelek ataupun kalau misalkan di technical interview kita bisa nggak lanjut ke interview selanjutnya. Nah, jadi untuk soalnya kita diberikan sebuah large integer dan dia itu direpresentasikan sebagai integer array. Jadi kita punya array nih, contohnya ini ada beberapa example atau test case di mana array ini itu dia integer ya, jadi bukan string. Jadi masing-masing ini itu integer. Gimana? Ya kan where each digits ke I of the integer. Jadi di setiap digitnya itu integer. Dan digitnya ini diurutin from most significant to least significant in left to right order. Ini sebenarnya sih cuma dari kiri ke kanan doang sih kelihatannya. Ya kan? Nah, increment the large integer by 1 and return the resulting array of digits. Nah, teman-teman perhatiin, kita coba lihat di contoh pertama dulu ya. Ini array kita. 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 elemen. Nah, lalu outputnya itu harus 1, 2, 4. Kenapa? Karena kita harus nge-increment yang paling belakang. Ya kan? Increment the larger integer by 1 and return the resulting array of digits. Nah, the array represent integer 1, 2, 3. Increment by 1, jadi kan ini kan 1, 2, 3 nih. Jadi ini tuh dianggap jadi kayak 123 teman-teman. Gitu. Ditambah 1 jadi kan 124. Nah, tapi dia itu direpresentasikannya itu array. Gitu teman-teman. Jadi angka tapi direpresentasikan array. Nah, makanya harus jadi 124. Jadi setelah 123 ditambah 1 jadi 124, habis itu hasilnya jadi 1,2,4. Coba kita lihat contoh yang kedua ya. Nah, kita punya ini array lagi 4321. Nah, outputnya itu 4322. Kenapa? Karena pertama dia kan 4321 ditambah 1 jadi 4322. Gitu teman-teman. Tapi harus direpresentasikan sebagai array. Gitu. Nah, lalu ada yang unik nih di example ketiga, dimana dia punya hanya 1 digit. Nah, tapi outputnya itu 1 sama 0 teman-teman. Karena kan 9 ditambah 1 kan 10 ya. Jadi makanya dia mengembalikan 2 buah angka itu, 2 buah angka teman-teman. Jadi array represent the integer 9 incrementing by 1 itu kan 9 tambah 1 10. Jadi resultnya, hasilnya itu harus array yang berisikan 1 sama 0. Gitu teman-teman. Oke. Sampai sini teman-teman gimana nih? Udah paham untuk soalnya? Nah, sebenarnya untuk solusi saya sih ya rata-rata brute force ya. Kalau misalkan kalian mengerjakan soal ini ya, apa namanya, coding ya, biasanya yang paling pertama ya brute force. Kita nyoba sampai bisa dulu gitu, satu test case aja dengan nanti baru deh kita bisa belajar tentang optimize kayak dynamic programming, recursion, atau gunain teknik-teknik kayak sliding window, prefix sum, two pointer dan sebagainya. Tapi di video kali ini mah kita have fun aja. Kita bakal ngerjain rata-rata brute force dan mungkin kita bakal nge-ignore apa namanya, space complexity ataupun time complexity, walaupun nanti saya bakal sedikit ngasih tahu juga space sama time complexity-nya. Ya walaupun mungkin bakal jelek juga gitu ya. Oke, ini bisa di zoom sih? Full screen? Jangan full screen deh. Bisa di zoom dikit gak ya? Font size-nya gedein kali ya. Ini kan coba 16. Nah, 16 gede nih.
Kelihatan nggak teman-teman? Coba gedein lagi deh. Takutnya nggak kelihatan. 20 deh. 20 kelihatan oke nih. Nah, jadi seperti biasa kan, nama juga soal coding ya. Jadi ada selalu banyak cara yang bisa teman-teman kerjain. Namun di sini, pertama, saya bakal ngebikin sebuah array yang namanya res. Dimana array ini tuh akan apa sih yang bikin komen di Python? Oh iya, array ini tuh bakal berisikan ininya ya, resultnya. Jadi array ini akan berisikan result atau hasilnya nanti gitu. Setelah itu kita bakal bikin sebuah variabel namanya num str. Nah jadi ini kan array ya awal-awal ya. Nah kita bakal convert dulu nih dia ke string teman-teman gitu. Oke, jadi kita bisa ngelakuin dengan cara kita bisa loop aja ininya for n in digits. By the way digits ini dari sini ya, nih dari sini ya. Oke, for n in digits, habis itu 6 str plus equal. Nah kalau kita mau convert ini apa namanya integer ke string di Python, kita bisa gunakan metode str habis itu n di sini. Jadi nantinya setiap angka di array-nya 1 2 3 itu dikonvert ke integer juga. Misalkan kita coba print nih si 6 str coba jalanin ya. Nah dia tuh jadi 1 2 3 teman-teman, tapi ini tuh string ya. Ingat ya, ini tuh string bukan angka. Nah setelah kita punya string kita, nah kita bakal bikin variable namanya +1, dimana nih ini adalah hasil dari yang string tadi sesudah ditambah 1 belakangnya. Jadi kita bisa ngelakuin seperti ini, in 6. Jadi kita convert ini dulu apa namanya, kita convert si 6 str tadi yang string tadi ke integer dengan cara metode in 6 str ditambah 1 ya kan. Misalkan coba saya print plus 1. Nah maka dia hasilnya 124 gitu kan ya. Nah dengan ya setelah ini kita bisa deh langsung di append aja, kita bisa loop for oh iya, kita belum bisa loop deh. Kenapa? Karena kan ini kan angka ya. Kita belum bisa ngelakuin loop di sini teman-teman. Jadi kita bisa ngapain? Kita bisa convert dulu dia ke string lagi teman-teman. Jadi setelah dia di increment, kita convert dulu dia ke string str, ditaruh hasilnya seperti ini teman-teman. Nah jadi nantinya hasil dari ini ya kan 124 integer ya kan, karena kita convert dia ke integer, lalu kita convert lagi dia ke string. Nah baru di sini kita bisa ngelakuin loopnya for s in +1. Oke, lalu kita bisa coba res dot append, dimana kita ngappend si value-nya, tapi karena dia kan namanya kan integer ya, kita convert lagi dia ke integer teman-teman dengan in gitu. Habis itu taruh s-nya dan kita return deh res kita. Oke, mungkin sebelum return coba kita print dulu deh ya kan. Print res. Nah sekarang outputnya adalah 1 2 4 dan ini dia array dan dia integer teman-teman. Itu dia. Oke, saya juga lupa ngasih tahu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kalau untuk ngikutin seri LeetCode ini, sebenarnya sih untuk bahasa programmer berdasarkan kalian bisa gunain bahasa programmer apa aja ya. Selama kalian bisa nge-translate ya itu tadi bahasa programmer ini ke bahasa programmer yang ingin kalian gunakan. By the way di sini saya pakai Python. Di sini kalian bisa pilih nih mau pakai bahasa programmer apa. Namun di sini saya pakai Python. Tapi intinya kalau untuk mengerjakan suatu soal algoritma, soal coding ya, itu tuh
konsep sih. Jadi teman-teman bisa mentranslate cara ini ke bahasa programmer yang ingin kalian gunakan gitu. Jadi nggak harus wah ini harus Python, enggak kok, sama sekali enggak. Kalian bisa gunain JavaScript dan sebagainya gitu. Oke, sekarang kita coba sekarang kita track down ya. Coba kita track kita kita breakdown. Nah, ini kan array untuk berisikan result atau hasilnya kan. Yang nantinya hasilnya adalah ini tadi nih, yang array yang tadi. Nah, eh 6 str ini akan berisikan angka yang di kalau di string, kalau kita mau ngegabungin string di concat istilah teman-teman. Di concat dari array digits gitu. Jadi di concat tuh kayak ditambahin. Misalnya kita ada A ditambah B jadi AB. Kalau di string tuh gitu. Nah, di sini kita loop value yang ada di array digits, ya kan? Lalu concat ke variabel 6 variabel string 6 str. Oh iya, pertama convert dulu ya. Convert setiap angka di array digits ke string. Lalu concat ke variabel string 6 str gitu. Nah, setelah itu kita convert ke integer untuk menambahkan atau increment satu ke variabel variabel 6 str kita gitu. Nah, setelah itu balikin lagi ke string untuk di loop, ya kan? Nah, di sini kita loop hasil dari plus 1 ke 6 str, ya kan? Jadi hasilnya kita loop setelah dia di convert ke string lagi, ya kan? Sorry, kenapa saya pencet kenapa saya malah submit ya, sorry ya. Nah, lalu kita append ke array res dan convert lagi ke integer. Itu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita return deh. Nah, ini mungkin komennya agak panjang ya, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau misalkan coba saya jalanin, kita return. Nah, berhasil ya, sama dia pun di accept teman-teman, di accepted gitu ya. Nah, ini ya, kalau ini kan tadi yang wrong answer ini kan yang tadi kita ngetes. Jadi itu dia teman-teman, kita berhasil nih mengerjakan satu soal lead code. Itu dia ya. Sebenarnya untuk ininya mungkin coba saya balikin lagi ya, hilangin komennya ya. Agak pusing juga kalau komennya begini. Saya pikir soalnya ini dia nge-zoom sih. Ya, sorry teman-teman ya. Nah, begini aja ya. Nah, untuk time complexity-nya ini sih ini ya, apa namanya? ON ya, karena kan dia kan ngeloop setiap ininya. Dan ini kan dipisah. Jadi ini ON. Karena ya itu tadi N-nya itu ya tergantung panjang dari si array-nya. Yang kita ngelakuin 2, jadi ini ON. Gitu. Untuk space complexity kurang tahu saya. Ya gitu. Jadi itu dia. Kita berhasil teman-teman mengerjakan satu soal lead code easy. Mungkin nanti di video-video selanjutnya kita bakal ngerjain lead code lagi dan seru-seruan bareng. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye bye.